Nek lagi jengkel, golet ben ayem ben ora jengkel maning, nek lagi mangkel ben ora mangkel maning, melu misa. Lah nyong wegah wong lagi dosa masa malah melu misa. Duh, kowe nek melu misa sih ngerti-ngerti komuni apa? Ya ora ya sekarang. Lah kae ning bagian awal mbok ana pernyataan tobat. Kowe menyatakan tobatmu njur kowe diabsolusi nang ramane. Senajan wong dosa, asal udu dosa berat melu bae, Jok. Kowe mangkel ben mangkele ilang melu misa ben tendem. Apa kaya gue? Ya iyalah kepriwe sih? Jajal mengko melu misa ben kowe ngerti kowe. Nek kowe melu misa kowe ngerti, wong Tuhan Yesus biyen ditolak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita melangkah memasuki hari Minggu biasa yang ke-19. Setiap dari kita memiliki pekerjaan. Dan setiap orang yang bekerja, kalau ditanya untuk apa bekerja, salah satunya adalah untuk memperjuangkan kehidupan. Supaya ia bisa hidup, supaya dia bisa mendapatkan makanan untuk hidup itu. Saudara sekalian, yang membutuhkan makanan dan minuman bukan hanya badan kita, tetapi jiwa kita. Apakah kita juga cukup bersemangat untuk bekerja, mencari makanan untuk jiwa kita, mencari minuman untuk jiwa kita? Seringkali kita hanya sibuk mencari makan dan minum untuk jasmani kita. Kita melupakan makanan dan minuman untuk rohani kita. Pada suatu ketika si Tulkiem tanya pada Pak Ijo, "Dok, kowe sih melu misa streaming apa ya?" Biasanya melu yam ki wis 3 dina lah wegah melu. Lah kenapa sih dene wegah melu siki? Lagi mangkel yam. Kowe mangkel kaya ngomone apa? Ya ya. Kowe mangkel kaya pengurus lingkungan? Ya ya. Kaya bocah sing streaming kancamu kae? Ya ya. Lah sih kenapa dene ora gelem melu misa? Mangkel kok. Lah ya mangkele kenapa? Mangkel kaya sapa janjane? Lalu Pak Ijo curhat pada Tulkiem. Kowe kan ngerti nyong kon bagekna sembako kaya obat-obatan nang ramone. Iya. Lah ya makane kowe jangkel kaya ramone. Kok disit meneng disit nyong cerita ki. Ya wis meneng. Nyong kon bagi obat-obatan kaya sembako. Lah pas aku ngetena menggon umat lingkungan kae, ngene Mbah Sastro kae. Nyong malah ora entuk nyedek. Jare mbah kok aja nyedak-nyedak bocah. Engko malah nyong melu ketularan kowe. Padahal maksudku kan arep ngwehna sembakone. Ana maning sing diane diteri sembako kaya obat-obatan malah jengkel. Jarane dene ngecet temen mangsane nyong wis ora bisa mangan apa dikirimi beras. Wis pokoke jan anana bae dadi mari mangkel. Wis kesel-kesel ngepit ngeterna. Blesek-blesek kudanen si diomong bae. Mulane nyong mangkel dadine wegah misa. Lalu Tulkiem berkata kepada Pak Ijo, "Lah kuwi Jo, jane kuwalik Jo. Nek lagi jengkel, golet ben ayem ben ora jengkel maning, nek lagi mangkel ben ora mangkel maning, melu misa." Lho malah ora melu misa. Lah nyong wegah wong lagi dosa masa malah melu misa. Duh, kowe nek melu misa sih ngerti-ngerti komuni apa? Ya ora ya sekarang. Lah kae ning bagian awal mbok ana pernyataan tobat. Kowe menyatakan tobatmu njur kowe diabsolusi nang ramane. Mulane wong senajan wong dosa, asal udu dosa berat melu bae, Jok. Kowe mangkel ben mangkele ilang melu misa ben tendem. Apa kaya gue? Ya iyalah kepriwe sih? Jajal mengko melu misa ben kowe ngerti kowe. Nek kowe melu misa kowe ngerti, wong Tuhan Yesus biyen ditolak. Kuwi gara-gara ngomong akulah roti hidup kena ditolak. Masa kowe ditolak jengkel? Tuhan Yesus ki ora jengkel, ditolak kaya mung ditolak. Nganti disiksa, nganti dipateni, isi gelem menyayangi umatnya. Masa kaya kutok wis wedi, wis wegah, wis mutung, jengkel, mangkel. Nah ki nyong kali mangkel kaya kowe yem, wong lagi mangkel malah dikotbahi sisan.
Lalu ya sudah Tulkiem diam daripada nanti Pak Ijo tambah mangkel kepada dia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya belum tahu apakah Pak Ijo itu jadi ke gereja ikut misa streaming atau tidak. Lah belum tanya lagi. Tapi yang jelas apa yang dikatakan oleh Tulkiem tadi bagi saya menarik adalah bahwa ketika orang merasakan kegelisahan, ketika orang merasa lemah, merasa sedang putus asa, kecewa, disitulah kita mendapatkan kekuatan untuk melawan semua itu dengan Ekaristi yang kita rayakan. Bahkan ketika kita bisa misa bukan streaming seperti ini, misa langsung, ketika kita menyambut tubuh Kristus atau darah Kristus juga, di situ kita menimba kekuatan untuk hidup keseharian kita. Sehingga dengan demikian, pengalaman-pengalaman hidup harian itu tidak terpisahkan dengan perayaan Ekaristi. Jadi kita tidak boleh membayangkan Ekaristi itu urusannya dengan Allah, itu terpisah dengan hidup keseharian kita, urusan kita dengan sesama kita. Tidak bisa seperti itu. Pengalamannya Pak Ijo dalam hidup keseharian tadi, bahkan ketika dia sedang berbuat baik, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dia mengalami penolakan. Ada yang merasa diejek, dihina, diejek karena mendapat jatah beras. Rumah sana aku mau melarat po. Sementara yang lain yang tidak dapat protes, kok aku dibedakan kayak untuk beras, yang lain untuk beras. Wah, hormonnya pilih kasih. Nah, itu bisa jadi begitu. Ini pengalaman-pengalaman harian yang bisa membuat kita kecewa, membuat kita jengkel, membuat kita sedih, macam-macam. Di dalam situasi seperti itulah kita diajak untuk menimba kekuatan dari perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, tadi dalam intensi misa itu kita diajak salah satunya berdoa untuk mohon rahmat kesehatan dari penyakit COVID-19. Ini juga merupakan sebuah contoh yang paling jelas. Bagaimana penderitaan kita, saudara kita yang sedang sakit kena COVID-19 ini, di masa pandemi ini banyak penderitaan. Bagaimana pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman penderitaan, pengalaman tersiksa, pengalaman takut kita bawa dalam Ekaristi. Supaya ketika kita pulang dari Ekaristi, lalu kita mendapatkan kekuatan. Dan itulah sebetulnya mengapa tadi Yesus mengatakan dalam bacaan Injil, akulah roti kehidupan. Roti yang membuat kita bertahan untuk hidup. Allah itu memberikan kehidupan kepada kita. Seperti pengalamannya si Elia tadi dalam bacaan pertama. Elia itu juga mengalami hal yang sama dengan Yesus. Dia ditolak. Bahkan diancam akan dibunuh. Pak Ijo baru ditolak tok. Belum diancam dibunuh. Elia sudah diancam untuk dibunuh. Dia putus asa, dia kecewa. Dia sudah menjalankan tugas dari Yahweh dengan sebaik-baiknya, tapi kok dia mengalami ancaman dibunuh itu? Lalu dia pergi. Dia melarikan diri. Selain untuk menyelamatkan diri, sebetulnya perginya Elia ke padang gurun itu adalah karena dia mutung, dia kecewa, maka dia pergi meninggalkan tugas. Dia tidak punya makanan. Tapi lihatlah, Allah memberikan makanan kepada Elia. Sehingga dia dapat bertahan selama berada di padang gurun itu. 40 hari lamanya. Dia makan dari Allah. Santapan dari Allah diberikan kepada Elia. Atau yang disebut-sebut dalam bacaan Injil. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun. Bagaimana mereka mengalami diberikan makan mana oleh Allah. Ini artinya apa? Artinya Allah selalu menyediakan makanan untuk kehidupan kita. Tapi yang Allah berikan baik kepada Elia, kepada bangsa Israel, juga kepada kita, bukan hanya makanan jasmani yang membuat kita hidup secara jasmani, tetapi makanan santapan dari Allah adalah santapan jiwa juga. Sehingga mereka seperti Elia, seperti bangsa Israel, seperti Pak Ijo juga, yang sedang kecewa, yang sedang sakit hati, yang sedang mangkel, disembuhkan oleh santapan yang sama. Mereka yang putus asa, dengan santapan ini, santapan dari Allah, dibangkitkan kembali semangatnya. Mereka yang sudah ketakutan, dihilangkan ketakutannya dengan santapan dari Allah. Maka
ketika Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Yesus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi, dialah roti kehidupan dari surga. Setiap orang yang menyambut Yesus, dia tidak akan mati. Bukan hanya mati jasmani, tapi rohaninya tidak akan mati. Dia yang sudah menyantap roti kehidupan tidak akan lagi mengalami keputusasaan. Dia yang menyantap santapan kehidupan, roti kehidupan, ketika dia sedang takut, gelisah, merasa ditolak, merasa jengkel, macam-macam, dia akan disembuhkan supaya hidup lagi. Maka Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, kita menerima roti kehidupan ini setiap kali kita mengikuti Ekaristi. Memang selama pandemi COVID-19 ini berkali-kali kita terpaksa tidak bisa menerima Ekaristi secara langsung. Lalu timbul kerinduan, mestinya bagi orang Katolik, seperti Pak Ijo tadi yang dikatakan oleh Tulkiem, mestinya ketika kamu merasakan ketakutan, kesulitan, tantangan, kamu harus lebih merindukan Ekaristi. Jadi dalam situasi ini mestinya kita lebih merindukan Ekaristi. Nah, kita melihat bahwa roti kehidupan ini yang membuat kita tahan banting. Sehingga ketika pandemi terjadi, kita memperoleh kekuatan dari Ekaristi. Loh, tapi kan itu harus online. Bagaimana? Nah, itulah. Justru di dalam situasi seperti ini, ketika kita tidak bisa sambut komuni langsung, ada yang namanya komuni kerinduan atau komuni batin. Maka disitulah sebetulnya, kalau Ekaristinya, Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang mengikuti dari rumah, dalam tanda kutip, Anda itu sekedar nonton misa. Tetapi ketika nanti dalam komuni batin, Anda rasakan bukan hanya sedang nonton misa, tapi rasakanlah kerinduan untuk menyambut Yesus, roti kehidupan. Dan rasakanlah bagaimana dia hadir secara batin dalam diri Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mengikuti perayaan ini secara streaming. Inilah kekuatan bagi kita. Dan nanti kalau sudah ada kesempatan untuk misa langsung, ya ikutlah bagi yang memungkinkan. Jangan lalu kepenak misa streaming, baik online baik tangi rasa adus, kalau ucek-ucek mata wis langsung melu misa. Jangan. Kalau ada kesempatan ikut misa langsung, sambut tubuh Tuhan, ikutlah. Nek kepepet tidak ada karena pandemi seperti ini, ya ikutlah misa streaming. Jadi jangan merasa, dobo masih streaming iki nyong tak melu misa streaming. Nanti kalau sudah misa itu bisa langsung hadir, misa streaming itu untuk Bapak Ibu yang kasepuan demi menjaga kesehatan, jadi orang bisa melu mangkat menggereja. Nggak bocah-bocah cilik sing goyong divaksin. Esuk sing pada wis vaksin kudune wani melu misa lho ya. Wong mbah-mbah sing karena usianya tadi tidak boleh ikut misa, malah kepengin misa, sing nom-nom sing pada divaksin sehat-sehat malah pada wegah. Kepriwe janjane? Kalau kita itu sungguh orang Katolik, kita punya keinginan untuk ikut misa, sambut tubuh Tuhan, karena itulah roti kehidupan yang membawa kehidupan bagi kita. Nah, kita diajak untuk melihat bahwa kalau kita menyambut itu roti kehidupan, kita itu akan mendapat semangat gitu loh. Semangat kehidupan seperti semangatnya Yesus. Ditolak, ora wedi, ditolak, rasa mutung, rasa mangkel. Ditolak ya biasa. Katanya Tulkiem tadi. Wong Tuhan Yesus sing apike kaya kabeh sih ditolak, apa maning kowe, Jok? Tulkiem ngomong juga pada kita. Wong Yesus kae apike kaya kabeh sih ditolak, apa maning kowe wong Kebumen. Apik-apike kowe ya kalah karo Yesus, nek kowe ditolak ya kudu maklum. Nah tapi nyong jengkel kecewa. Maka datanglah pada Yesus. Mintalah kekuatan dari Dia. Biarlah Yesus sendiri masuk dalam diri kita menjadi sumber kehidupan. Sehingga kata-kata Paulus, yang hidup bukan aku lagi yang hidup dalam diriku, tapi Yesuslah yang hidup dalam diriku. Kalau Yesus hidup dalam diri kita, tidak kenal putus asa, tidak pernah kenal yang namanya lagi mutung. Yang ada adalah kebaikan.
kita berjuang untuk kebaikan seperti Yesus. Tadi misalkan Pak Ijo, dionek-onekna, ditolak, tetap berbuat baik. Kenapa? Seperti Yesus. Kita diajak berbuat baik bukan supaya kelihatan baik, bukan supaya dipuji. Tapi kita berbuat baik karena Allah lebih dulu baik kepada kita. Itu semangatnya Yesus. Kalau kita menyatu dengan Yesus, menerima Dia sebagai roti kehidupan dalam diri kita, semangat yang sama akan kita miliki. Yang hidup dalam diriku bukannya aku lagi, tapi Yesuslah yang hidup dalam diriku. Sehingga ketika aku berbuat baik, ketika Anda berbuat baik, bukan karena aku yang baik, karena Allah yang baik itu bekerja lewat diri kita. Itulah kalau kita ambil bagian dalam roti kehidupan. Kalau kita tidak mau ambil roti kehidupan, maka yang ada hidup kita adalah kekecewaan, kejengkelan, mutung, mangkel, jengkel, macam-macam yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Kesannya Tulkiam kepada Pak Ijo. Nek kowe jengkel, kowe lagi kecewa, lagi putus asa, lagi wedi, justru nyedak datang kepada Yesus, mintalah roti kehidupan pada Dia supaya kita hidup untuk selamanya. Bukan jasmani kita saja, jiwa kita juga, semangat kita juga hidup selamanya karena kita ambil bagian dalam hidup Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita pagi ini. Kita diajak untuk selalu merindukan sang roti kehidupan juga di masa pandemi ini. Kita tutup pelayanan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.